Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah kirimkan cerita horornya ke sini. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita horornya bisa kirimkan langsung ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini datangnya dari Dwi di Jawa Barat. Dia bercerita tentang pengalamannya waktu camping bersama teman-temannya di salah satu tempat yang sangat terkenal di Jawa Barat. Saya nggak sebutin tempatnya ya gitu. Dia pergi bersama teman-temannya, itu ada Keke, ada Ria, Yanti, Mila, Bagus, Tio, Putra, ada Adi, ada Arif. Yuk, mereka ini 10 orang ya semuanya ya gitu. Jadi tuh nggak ada kejadian apapun ya gitu ya, gimana like-nya orang liburan camping gitu ya, bahagia ya, happy semua mereka ya. Perjalanan mereka itu sampai ke tempat juga ya selamat, nggak ada gangguan apapun gitu ya. Mereka menikmati perjalanannya sampai ke tempat, juga mereka menikmati suasana alamnya gitu ya. Sampai malam hari mereka menikmati suasana malam hari sambil mereka buat api unggun, mereka buat kopi, mereka sambil minum kopi tuh ngopi-ngopi sambil nyanyi-nyanyi, main-main gitar ya. Gimana lah ya kalau kita camping itu, kalau tahu sendirilah kalau udah malam itu pasti suasana seru banget pasti ya. Kumpul-kumpul cerita, nyanyi-nyanyi, main-main gitar ya. Semuanya berjalan normal, semuanya baik-baik aja, semuanya happy gitu. Sampai mungkin tuh kira-kira pukul 10 atau 11 malam itu baru mulai ada kejadian aneh. Saat itu salah satu temannya Dwi ini yang bernama Yanti, nah tiba-tiba aja nih dia diam mematung, tiba-tiba ya dia diam mematung. Jadi otomatis teman-teman yang lain heran dong gitu, karena kan ini tadi masih yang ketawa-ketawa, masih ada yang cerita, nyanyi, istilahnya semua masih pada yang happy ya gitu, masih ceria lah gitu. Tahu-tahu lihat Yanti tuh diam, langsung kayak patung gitu, dia diam mematung gitu. Terus setelah itu dia langsung berdiri, dia sambil kayak nari jaipongan gitu. Nah di situ teman-teman semua masih mikirnya itu bercanda ya gitu, karena kan memang suasana kan lagi happy ya gitu. Kirain mereka ini semua yang ini memang pengen buat suasana lebih happy, jadi dia nari-nari tuh biar lebih buat kayak lelucon, biar teman-temannya lebih happy, ketawa-ketawa gitu. Nah setelah itu tapi terus tiba-tiba Yanti ini nyanyi kayak tembang Jawa gitu, dia berdendang gitu kan, suaranya ini merdu, sebenarnya suaranya merdu gitu, lirih tapi nyeremin kata mereka. Itu lagunya itu nyeremin kata mereka gitu. Pokoknya intinya serem aja lah gitu, musik itu lagunya itu serem aja kata mereka gitu. Nah tapi gitu pun Bagus ini sempat yang ngeledekin ya gitu. Bagus ini malah bilang gitu, ya bagus juga suara lu katanya gitu, udah bisa tuh ikut ajang pencarian bakat kata Bagus gitu. Begitu Bagus selesai ngomong gitu, spontan nih ya Yanti tuh langsung terduduk gitu, dia langsung jatuhkan badannya gitu, duduk langsung prek gitu. Nah kalau kita mau duduk itu kan mesti kita pelan-pelan dulu ya, kita duduk. Nah Yanti ini enggak, dari yang dia posisinya itu masih sambil menari sambil nyanyi gitu Bagus ngomong, ya bagus juga suara lu, bisa ikut ajang pencarian bakat. Yanti tuh langsung yang tep tep langsung duduk gitu dia. Nah di situ Bagus meledek lagi, dia bilang, emang nggak sakit ya badan lu itu yang lu banting gitu katanya kan. Nah begitu selesai Bagus ngomong gitu, Yanti tuh langsung lirik Bagus, dia langsung lihat Bagus sambil dia tersenyum, lihat Bagus gitu sambil dia tersenyum, seperti dia tertawa kecil. Nah setelah dia tertawa seperti itu, lalu dia tatap tuh temannya semua satu persatu. Dia tatap temannya itu semua satu persatu sambil tersenyum seperti itu tadi, sambil tertawa gitu kan, tertawa kecil. Dia tatap satu persatu. Yang awalnya tertawanya kecil kata mereka tuh lama-lama ketawanya jadi nyeremin kayak ketawa kuntilanak gitu. Gitulah kali ya, aku nggak bisa mengikuti. Intinya kata mereka tuh ya kita tahu sendiri lah ketawa kuntilanak seperti apa ya gitu. Jadi ya intinya dari yang ketawanya kecil itu lama-lama ketawanya jadi kayak melengking gitu, dan itu mirip banget dengan ketawa kuntilanak gitu. Nah di situ Mila langsung bilang, sepertinya Yanti kesurupan katanya gitu. Baru deh teman-temannya itu baru
sadar gitu, baru kayaknya iya gitu, baru mereka baru pikir sepertinya iya ada yang nggak beres sama Yanti gitu. Mila selesai ngomong itu dan mereka semua sadar ya gitu dengan sepertinya ada yang nggak beres sama Yanti. Nah Yanti ini makin melototin mereka semua gitu, dan kata Dwi ya itu makin serem banget tatapannya. Dan Yanti ini dia ini mencengkram tangan Dwi ya, posisi Dwi ini pas berada di samping Yanti ya. Jadi Yanti ini ya sambil mandangin mereka ini sambil cekikian, ketawa cekikian, dia sambil megang ngeremes tangan Dwi seperti ini tuh. Kata Dwi itu kuat banget, itu dicengkram kuat banget, bahkan sampai berbekas ya, kata Dwi itu sampai ada bekasnya, itu dicengkram Yanti itu kuat banget gitu. Nah di situ kebetulan teman mereka yang paham, kebetulan Adi teman mereka yang paham akan hal-hal yang seperti ini itu, dia bisa dibilang anaknya termasuk alim ya, karena dia termasuk dia jebolan, dia anak santri, dia jebolan salah satu pesantren terbaik juga di Jawa Barat gitu. Jadi memang Adi ini hal-hal yang istilahnya orang yang cukup alim lah, dia paham akan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi orang yang taat agama lah intinya. Adi ini memang kata mereka ini sosok yang gimana ya, sosok yang tanggung jawab, sosok yang dewasa, dan ya memang mereka tiap ngecamp pasti selalu ngajak Adi katanya gitu. Mereka tiap ngecamp selalu ngajak Adi karena memang Adi ini benar-benar sosok yang bisa diandalin lah dalam tim gitu. Jadi yang nggak lama ya, setelah mungkin ada 5 atau 10 menit Adi tuh balik dari buang air kecil, dan Adi ngeliat itu, Adi langsung paham gitu akan keadaan Yanti. Dia tahu bahwasanya Yanti ini sedang kesurupan gitu. Lalu Adi menyuruh Bagus sama Tio untuk pegangin kakinya Yanti, dan Keke Maria ini pegangi tangannya Yanti gitu. Setelah itu setelah dipegangin ya, terus Adi minta air putih tuh ke Dwi ya gitu. Dwi minta air putih gitu kan. Dwi Adi langsung baca-bacain itu ya air putihnya gitu, dia baca-baca lah dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Setelah itu Adi paksakan minumkan ke Yanti gitu ya, dipaksakan minum ke Yanti. Di situ Yanti menjerit, ya teriak kayak kesakitan gitu. Nah setelah teriak kayak kesakitan itu kirain yang lainnya itu bakal istilahnya gimana gitu ya, nggak tahu ya. Yanti tuh setelah teriak kesakitan itu, nah tahu-tahu dia tuh malah ketawa cekikian gitu kayak ngejek gitu. Jadi baru yang tadinya kesakitannya mungkin kayak mana ya, teriak kesakitannya kayak yang gitu, ketawa gitu gitu kali ya gitu. Terus tahu-tahu dia jadi ketawa gitu kayak ngejek gitu. Nah setelah itu makhluk yang ada di dalam diri Yanti itu berkomunikasi ya gitu, ngomong gitu, dan itu semuanya dengar gitu, mereka dengar gitu. Itu makhluk itu suaranya kayak suaranya tuh laki-laki gitu ya, kayak udah tua berat gitu. Dia ngomong bahwasanya anak ini sudah mengotori tempatnya gitu. Jadi dia ini nggak senang, intinya seperti itu. Yanti ini udah mengotori tempatnya, jadi dia ini nggak senang, makanya dia ingin bawa Yanti untuk pergi bersamanya gitu. Tapi di situ Adi nggak menanggapin omongan makhluk halus itu ya gitu. Terus Adi langsung bilang tuh ke teman-temannya, kalian jagain Yanti, jangan sampai lepas, aku ambil air wudhu dulu, kata Adi gitu. Terus Adi pergi tuh. Nah ketika Adi pergi nih tuh ngambil air wudhu gitu, ada lagi kejadian gitu, dimana kan saat itu tangan Keke ini lagi megangin, kan yang posisi megangin tangan ini ada Keke Maria ya, lagi megangin tangannya Yanti gitu. Terus tahu-tahu nih Yanti itu narik tangannya Keke seperti ini gitu. Terus dia langsung jilat tuh. Dia spontan dong dia lepasin tangannya gitu loh. Spontan dia langsung lepasin tangannya. Nah, begitu dia lepasin tangannya, langsung dong Yanti ini lepasin cengkraman tangannya Keke, langsung dilepasin gini gitu. Dan yang mudah aja buat Yanti, namanya tenaga dia juga kuat banget ya gitu. Nah, setelah tangan Keke Maria ini udah lepas gitu, dan setelah itu Yanti langsung nendang Bagus sama Tio gitu, langsung ditendang. Yaudah langsung tuh Yanti keluar lari dari tenda. Untung aja di luar tenda itu masih ada Arif sama Putra gitu, jadi langsung tuh sigap mereka langsung kejar Yanti, walaupun udah susah payah karena lumayan kencang larinya dan tenaga Yanti ini lumayan kuat gitu. Jadi Yanti tuh lari yang menuju hampir ke lebih ke dalam hutan gitu, tapi dikejar sama mereka sekuat tenaga. Itu dapat mereka nahan Yanti itu semua, tuh mereka sambil cekram kaki Yanti sekuat-kuatnya mereka ya gitu. Terus setelah itu nggak lama Adi nyampe, langsung tuh udah yuk cepat bawa Yanti ke dalam tenda, kata Adi gitu kan. Langsung dibawa tuh ke dalam tenda gitu ya, dibawa ke dalam tenda. Baru setelah itu kalian pegangin kakinya, tangannya, lalu
jangan tidurkan dia, posisinya didudukkan gitu. Jadi Mila, kamu bantu aku untuk nahan pundaknya Yanti agar dia nggak tertidur gitu ya. Nah, posisinya si Adi tepat di belakang Yanti ya, dia sambil berada gitu, dia sambil membaca, aduh ini bunga jatuh-jatuh terus, dia sambil bacakan gitulah di belakang Yanti itu gitu. Mila sambil nahan ya, intinya semua nahan supaya posisi Yanti itu tetap seperti itu gitu. Nah, setelah dibaca-baca dengan ayat kursi ya, kami juga ikut, teman-temannya itu ikut ngebantu juga ya, ikut membacakan ayat kursi juga, yang lainnya juga ikut membantu, ikut membacakan ayat kursi, membaca ayat Al-Qur'an yang mereka tahu lah, semua ikut ngebantu ya. Nah, setelah itu Adi minta air putih tuh, Wi minta air putih, kata Adi gitu ke Dwi sediain air putih, dibacakan Adi lagi air putih itu, baru Wi kamu minumkan ini ke Yanti, paksa dia harus minum, kata Adi gitu. Jadi semuanya lagi posisinya nahan ya gitu, baru Yanti maksakan itu untuk Dwi maksakan itu untuk diminumkan ke Yanti. Setelah diminum Yanti nggak lama Dwi ini setelah diminum Yanti nggak lama Yanti ini langsung terusnya nangis gitu, nangis liris gitu, nangis kayak sedih, terus dia muntah. Yanti muntah gitu, Yanti ini muntah, terus nggak lama Yanti lemas, terus dia pingsan. Nah gitu, dia pingsan ini terus ditidurkan kan, udah tidurkan, baru Adi suruh Dwi untuk kalian semua ini olesin semua ke seluruh badannya Yanti, air ini olesin semua ke seluruh badannya Yanti, kata Adi seperti itu. Kami biar keluar dari tenda, jadi yang tinggal di tenda itu semua yang cewek-cewek aja ya, yang cowok itu keluar dari tenda, mereka semua keluar. Ya udah tuh diolesin semua sama mereka ya. Udah nggak apa-apa, ntar lagi juga siuman, kata Adi gitu, ntar lagi juga Yanti siuman, dia udah baik-baik aja, kata Adi gitu. Ya udahlah, terus mereka keluar ya gitu. Dan nggak lama ya, mungkin ada sekitar nunggu Yanti tuh siuman itu ada sekitar 15 menit atau 20 menitan gitu. Yanti tuh akhirnya siuman. Begitu Yanti siuman, dia heran dong gitu, kok dia di dalam tenda. Dia nanya, oh kok aku di dalam tenda, kok badanku capek ya, kata dia gitu. Terus seingat aku kita tadi lagi di depan api unggun, kita lagi nyanyi-nyanyi, kok tau-tau aku udah di dalam tenda gitu. Baru badan aku kok capek semua ya, kok sakit ya kan. Udah nggak apa-apa, kata mereka gitu. Mereka nggak menceritakan kejadian itu ke Yanti dulu ya gitu, supaya Yanti ini bisa istirahat gitu, supaya nggak kepikiran yang lain-lain gitu. Udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja Yan, kata mereka semua gitu ya. Baru begitu Yanti ini mau duduk, dia gerakan kakinya dia kesakitan gitu. Dia kesakitan, aduh, kata dia gitu. Kenapa ya, tanya mereka, kakiku kok sakit banget ya, kata Yanti gitu. Terus dibuka tuh, Yanti buka celananya. Yanti buka celananya, ternyata di kakinya itu, di pergelangan kakinya, di area sini lah ya gitu ya, kira-kira di sini kakinya itu ada bekas kayak cakaran kuku gitu, sekitar 3-4 jari, itu dalam banget, itu dalam gitu, kayak bekas dicakar gitu. Tapi anehnya cakaran dari mana gitu, tuh posisi Yanti kan nggak ada kemana-mana gitu. Kalaupun tadi posisi yang dia berlari atau kejerat ranting-ranting, kayaknya nggak mungkin serapi itu juga bentuk cakarannya. Kalaupun misalnya itu bekas dari teman-teman yang menggenggam Yanti tadi yang terlalu kuat, karena takut Yanti lari ya lepas gitu, posisi genggam kan seperti ini ya gitu. Jadi kalaupun berbekas kan otomatis bekasnya juga pasti gini lah ya. Ini kan kayak cakaran gitu. Jadi ya heran juga ya, semuanya heran gitu, kok bisa ada seperti ini gitu. Baru Yanti tuh kesakitan ya, dia perih ngerasakan itu gitu ya. Tahu sendirilah, kita bisa tahu juga, bisa ngerasakan dia, namanya luka seperti itu pasti perih banget gitu. Nah di situ mereka manggil Adi gitu. Coba Dwi nyuruh Mila ya untuk manggilkan Adi gitu kan gitu. Udah tuh datang Adi kan, terus melihat kaki Yanti. Begitu dilihat Dwi kakinya Yanti, di situ Adi itu cuma geleng-geleng aja gitu. Di situ Adi cuma yang angguk-angguk kepala gitu, soalnya dia kayak mengerti sesuatu gitu Adi gitu. Baru ya udah Adi bacakan sesuatu itu ya di lukanya itu, dia cuma kayak diusap-usap Adi gitu aja di area lukanya Yanti itu aja gitu. Dia usap-usap gini, dia tekan, dia baca-bacalah Adi ya. Baru setelah itu ya udah Adi nyuruh mereka semua untuk ngobatin luka Yanti ya dengan peralatan P3K yang mereka bawa. Udah tuh diobatin sama mereka kan. Ya udah nggak apa-apa, kata Adi gitu. Udah sebaiknya kita istirahat dulu semua, ini udah mau menjelang pagi, kata Adi gitu. Jadi nggak mereka sadarin ya, itu udah hampir pukul 3 atau 4 pagi ya gitu. Jadi betapa melelahkannya malam itu mereka gitu, untuk bisa menyadarkan Yanti ya, untuk bisa memulihkan Yanti gitu.
Jadi udah akhirnya mereka semua memutuskan untuk istirahat dulu karena mereka kan harus pulang paginya ya gitu, karena mereka kan harus lanjut kuliah besoknya. Jadi mereka putuskan untuk istirahat dulu. Ya udah mereka tidur istirahat. Pukul 7 pagi itu pukul 7 pagi itu Dwi sama Keke itu udah terbangun ya gitu. Dwi yang Mila itu udah terbangun. Mereka bangun duluan. Mereka lihat ternyata Adi dan yang lainnya itu udah nyiapin sarapan buat mereka semua, dan bahkan udah kemas-kemas tenda juga, sebagian udah beres-beres gitu ya. Jadi memang udah disiapin semua gitu ya. Udah gitu bangun, udah deh semuanya, yang cewek-cewek ini, kami semua ini, mereka semua ini tinggal makan ya, tinggal sarapan gitu ya. Udah sambil terus akhirnya terus selesai mereka kemasi barang-barang mereka, tenda mereka. Udah itu mereka prepare semua itu selesai itu kira-kira pukul 9 lah, pukul 8 atau 9 pagi selesai semua, udah berberes. Ya udah mereka lanjut untuk pulang ya, mereka lanjut untuk pulang gitu. Nah ketika akan pulang ini Yanti ini mengeluhkan kakinya sakit ya, karena kaki yang tadi malam itu ternyata memang masih sakit. Dan situ Yanti bilang, kakiku sakit, aku nggak bisa jalan, kata Yanti gitu. Terus udah nggak apa-apa kata dia gitu, nanti gantian, nanti biar bagus sama Tio yang gendong kamu gitu. Nanti gantian yang gendong kamu biar bagus sama Tio, kata Adi gitu. Terus ya udah tuh gitu, bagus kamu gendong Yanti dulu, nanti gantian sama Tio, kata Adi gitu kan. Ya udah tuh jalan dari mereka, jalan sambil digendong. Di situ Yanti terus sambil nangis ya, dia sambil minta maaf ke teman-temannya. Dia bilang, aku minta maaf, kata dia gitu, maafin aku gara-gara ulah aku kalian semua jadi susah, gara-gara aku udah nyusahin kalian gitu. Baru situ teman-temannya bilang, udah ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin itu ya, kita semua teman, kita nggak, ya apapun itu kita harus hadapin sama-sama, kita harus tanggung sama-sama. Intinya semua teman-temannya saling support, dan mereka, aku bilang mereka keren ya, mereka solid banget pertemanannya gitu. Jadi mereka benar-benar salut sih gitu. Aku senang lihat teman-teman pendakian yang saya senang ya, lihat orang-orang yang pergi per tim ini yang kompak, yang selalu saling support, nggak saling menyalahkan. Itu memang harus, itu diperlukan banget dalam setiap tim gitu. Jadi ya udah, di situ mereka saling menyemangati dan mereka nggak menyalahkan satu sama lain gitu. Ya udah tuh baru di perjalanan, di tengah jalan, Adi memutuskan tuh untuk Adi tuh ambil alih ya. Adi pergi ke jalan lain. Di situ nanya dong, di situ Dwi nanya, "Di lu mau kemana?" Udah nggak apa-apa, bentar aja. Oke, minta plastik sama skop, kata Adi seperti itu. Baru kalian jalan aja duluan, pelan-pelan, nggak apa-apa, nanti aku nyusul. Nanti kalau udah capek gantian Tio kamu yang gendong Yanti gitu kan. Ya sip, kata mereka gitu. Udah deh, Adi pergi ke arah lain, mereka sambil nurusin jalan ya gitu. Nah mungkin sekitar 15-an menit lah gitu ya, Adi tuh 15 atau 20 menit lagi tuh kira-kira Adi nyamperin mereka gitu. Mungkin gak nyampe 20 menit ya, kira-kira sekitar 10 atau 15 menit Adi udah nyamperin mereka kembali gitu ya. Ya udah di situ Adi terus langsung bilang, "Tio, kamu coba turunin Yanti," katanya kan. Ya, bentar, aku lihat dulu kaki kamu. Setelah dibaca-bacakan lagi, baru yang sekarang coba kamu jalan, kata Adi gitu. Coba buat jalan, kira-kira gimana, masih sakit enggak, kata Adi gitu. Yanti coba jalan ya gitu. Dan ya dia langsung tapa-tapa gitu, langsung enggak sakit di katanya. Kok bisa ya, kata Yanti gitu. Kok bisa udah nggak sakit, kata Yanti gitu. Malah Yanti di sini sempat bercanda ya, dia ngomong tuh ke Adi gitu, "Lu apain kaki gue di," kata gitu. "Kok bisa sembuh ajaib," kata Yanti gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah intinya sekarang udah nggak sakit, ya udah kita jalan pelan-pelan, udah kita pulang, kata Adi gitu. Ya udah tuh mereka jalan pulang. Ya alhamdulillah sampai di tujuan, sampai di rumah masing-masing, nggak ada kejadian apapun lagi ya. Mereka selamat sampai tujuan dan nggak ada kejadian apapun lagi gitu. Dan ya besoknya tuh di kampus Yanti nemuin Dwi sama Ria, dia tunjukin kakinya, dia bilang dia bilang tuh ke mereka gitu, "Wi, lihat deh kaki aku," kata dia gitu. "Kok udah hilang ya bekas lukanya semalam gitu, udah sembuh," kata dia. Di situ Dwi sama Ria ini heran juga sebenarnya yang liatnya gitu. Dwi sama Ria ini heran juga, kok bisa ya luka segitu dalamnya sembuh hanya dalam mungkin gak nyampe 1 hari gitu, dan bekasnya gak ada sama sekali gitu.
Padahal kalau secara logika luka seperti itu setidaknya kalaupun sembuh pasti ada berbekas gitu. Ini sama sekali nggak ada bekas, soalnya kayak nggak pernah ada luka di situ sama sekali gitu. Jadi ya tanda tanya, mereka bertanda tanya sebenarnya itu apa gitu, kenapa bisa ini. Tapi di balik semua itu mereka juga bersyukur, ya bersyukur setidaknya yang tidak baik-baik aja, luka itu udah nggak ada. Dia menyampaikan pesan, dia bilang ketika kita itu pergi bareng-bareng, kita pergi bertim dalam apapun itu, mau pendakian, kita mau muncak, mau acara apapun lah itu, kalau kita perginya per tim, diharapkan kita harus saling kerjasamanya dalam menghadapi semua masalah, jangan pernah saling menyalahkan. Itu sih pesan Dwi gitu. Jadi ya baru Dwi juga kan buat cewek-cewek nih yang mau ngecamp, mau muncak itu, yang lagi haid, sebaiknya kalau mau membuang itu semua jangan sembarangan, dibersihkan dulu, disimpan, dipendam, atau udah disimpan nanti dibawa pulang ketika turun, atau lebih baik seperti itu gitu. Jadi itu aja sih pesan Dwi. Dia berharap yang mendengarkan yang mendengarkan ceritanya ini bisa ambil hikmah dari kejadian mereka ini gitu. Nah, kalau pesan aku sendiri sih ya, ini kalau aku sendiri sih, aku berharapnya sih kalau cewek ya yang lagi haid sebaiknya kita nggak usah muncak deh gitu, kita nggak usah ngecamp. Itu sih kalau menurut aku ya gitu. Karena kalau cewek lagi haid ini kan istilah moodnya itu gampang berubah-ubah gitu. Intinya banyak kan moodnya jelek ya kalau cewek lagi haid, itu gampang banget emosi, gampang capek, gampang marah, dan bahkan mungkin ada yang sakit. Kalau kayak saya pribadi sendiri kalau mau haid saya pasti sakit tumbang gitu. Jadi memang saya kalau mau muncak pasti ngambil hari yang udah istilahnya saya tahu nih saya udah selesai haid, nanti di minggu ini saya baru mutusin untuk muncak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya memang menghindari haid ketika saya memang menghindari muncak itu di saat haid gitu. Dan ya kalau saya sih berharap juga buat perempuan-perempuan yang hobi muncak, yang hobi ngecamp, sebaiknya kalau haid jangan muncak deh, jangan ngecamp deh. Ambil hari dimana kita tahu tuh jadwal kita haid, kita ambil hari dimana kira-kira kita udah selesai haid gitu. Jadi ya lebih aman aja sih, lebih nyaman juga kan gitu. Intinya kalau kita mau bepergian itu kan lebih nyaman juga di saat kita tuh nggak lagi haid gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, itu kalau menurut aku gitu. Tapi ya balik ke teman-teman sendiri sih gitu ya, mungkin banyak juga di luar sana yang memang udah biasa muncak dalam keadaan haid, mungkin mereka udah pengalaman, udah paham gimana cara ngatasinya gitu. Jadi ya balik ke diri masing-masing aja gitu. Cuma ya kalau aku sih, aku memutusin tuh nggak muncak deh kalau lagi haid itu, kalau aku gitu. Dan ya terima kasih buat ceritanya dari Dwi ya, makasih banyak Dwi atas ceritanya gitu. Semoga Dwi sama teman-teman yang lain selalu sehat ya gitu. Terima kasih ya buat seneng banget lihat kekompakan kalian, seneng banget. Semoga pertemanan kalian sampai selamanya. Semoga selalu awet pertemanannya gitu. Makasih sekali lagi buat Dwi sama teman-temannya. Oke deh, buat teman-teman yang mau berbagi cerita horornya, jangan lupa, sekali lagi saya ingetin, jangan lupa ya untuk kirim cerita horornya ke email yang ada di bawah ini, atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ saya juga sudah tulis emailnya gitu. Mohon izin, saya minta maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan isi cerita ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa terhibur, bisa suka dan bisa ngambil hikmah dari yang cerita yang disampaikan gitu. Terima kasih sekali lagi buat Dwi yang udah kirimkan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman